Judul besar penelitian ini adalah Dampak Perubahan Iklim dan Faktor Antropogenik Terhadap Dinamika Spasio-Temporal Mangrove dan Produksi Ikan untuk Pangan di Kabupaten Sika. Tim peneliti sebanyak 6 orang, terdiri dari 4 dosen dan 2 mahasiswa. Sebagai ketua, Angelinus Vincentius. Sebagai anggota, Guido Roberto Jerun Parella, Ervin, Juliana Onang, Jacobus Nongrandi, dan Octavianus J. Lalilaru. Penelitian dilaksanakan selama 2 tahun, mulai 2025 hingga 2026. Pada tahun pertama, topik yang dikaji mengenai hubungan antara perubahan iklim dan faktor antropogenik dengan dinamika spasio-temporal mangrove di Teluk Maumere, Indonesia. Topik ini menghasilkan luaran wajib yang dipublish pada jurnal internasional bereputasi Scopus G3, jurnal AACR Bioflux Rumania, dengan judul Relationship Between Climate Change and Anthropogenic Factors with Spatio-Temporal Dynamics of Mangroves in Eastern Maumere Bay, Indonesia. Luaran tambahan akan dipublish pada Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA dengan judul Analysis of Climate Change and Anthropogenic Factors in Their Correlation with Spatial-Temporal Dynamics of Mangroves in the Western part of Maumere Bay, Indonesia. Ekosistem mangrove di wilayah kepulauan seperti Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menghadapi ancaman serius akibat perubahan iklim serta faktor antropogenik seperti konversi lahan. Ini merupakan masalah serius bagi stabilitas dan keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut, karena mangrove menyediakan banyak layanan ekosistem yang memiliki nilai sosial ekonomi, pelindung pesisir, stabilisasi garis pantai, penyaring polutan, regulasi hidrologi, penyerapan karbon, habitat dan makanan bagi banyak spesies, dan menjaga keanekaragaman hayati. Mangrove sangat rentan terhadap gangguan, baik alami maupun yang disebabkan oleh manusia, yang dapat menyebabkan penurunan kondisi dan luasnya, termasuk di Teluk Maumere, Kabupaten Sika. Mangrove menghadapi tekanan antropogenik yang signifikan. Selain itu, suhu global terus meningkat. Pemanasan global mengakibatkan kenaikan permukaan laut, erosi pesisir. Pantai terancam oleh dampak perubahan iklim yang memengaruhi perubahan dinamika mangrove secara spasial dan temporal. Perubahan ini dapat dipantau menggunakan pendekatan penginderaan jauh. Studi ini bertujuan untuk memetakan dinamika perubahan iklim, pergeseran garis pantai, perubahan tutupan mangrove di Teluk Maumere bagian timur selama 30 tahun, mulai 1995 sampai 2025. Tujuan utama adalah mendapatkan persamaan matematis hubungan antara perubahan iklim yang diukur melalui pergeseran garis pantai dan faktor antropogenik dengan perubahan luas dan tutupan mangrove di wilayah Teluk Maumere bagian timur Indonesia. Hal ini sebagai model penduga dalam upaya restorasi dan konservasi ekosistem pesisir agar berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan di Teluk Maumere bagian timur Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Lokasi penelitian mencakup Pulau Kojadoi dan Kecamatan Talipura, dilakukan sejak Juni 2025 hingga Oktober 2025. Peralatan yang digunakan meliputi komputer yang dilengkapi dengan perangkat lunak NV5.1, ArcGIS 10.4, Ocean Data View 4710, WearPod View 8, Surf 13, Microsoft Word dan Excel. Pengamatan lapangan dilakukan menggunakan perahu motor, pita pengukur gulung, tali nilon, kamera, unit GPS dan peta lokasi survei. Data sekunder yang digunakan meliputi citra Landsat 5TM, Landsat 8 oli. Data pasang surut, batimetri, arus permukaan, dan angin. Gambar satelit direkam pada tahun 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, dan 2025. Analisis perubahan garis pantai dengan metode Single Band Threshold, Digital Shoreline Analysis System DSAS, perhitungan endpoint rate. Klasifikasi citra menggunakan Supervised Classification, Support Vector Machine. Data mangrove dari analisis citra satelit dengan metode NDVI, Normalized Difference Vegetation Index, serta hasil survei lapangan. Data antropogenik didapat dari analisis citra satelit metode NDVI dan wawancara responden. Analisis statistik menggunakan regresi. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh gelombang laut. Arus laut disebabkan oleh faktor alam dan manusia, seperti kenaikan permukaan air laut akibat dari pemanasan global, atau aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan. Sedangkan akresi adalah proses penambahan luas pantai yang disebabkan oleh sedimentasi, berupa proses pengendapan material seperti pasir dan lumpur di pantai,
dan aktivitas manusia. Perubahan garis pantai, abrasi dan akresi dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, di zona A Pulau Kojadoi, abrasi mencapai min 71,23 meter dan akresi sejauh 112,42 meter. Pada zona B Kecamatan Talipura, dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, abrasi mencapai min 436,99 meter dan akresi sejauh 185,49 meter. Kecepatan dan arah angin dominan berasal dari arah barat sebesar 22,9% dengan kecepatan 8,8 sampai 11,1 meter per detik, diikuti kecepatan 5,7 sampai 8,8 meter per detik. Dari arah selatan 18,3% dengan kecepatan 5,7 sampai 8,8 meter per detik, diikuti kecepatan 3,6 sampai 5,7 meter per detik, merupakan wilayah perairan yang dipengaruhi oleh angin muson. Arus permukaan bergerak tak beraturan pada musim barat, Desember sampai Maret, dan cenderung mengakibatkan arus susur pantai, longsor current. Arus susur pantai mengakibatkan abrasi pantai karena sedimen bergerak, dan selanjutnya, sedimen terbawa ke suatu lokasi di mana pengaruh arus susur pantai berkurang, sehingga mengalami akresi. Komunitas mangrove yang ditemukan terdiri dari 6 jenis yaitu Avicennia alba, Avicennia marina, Bisopola apiculata, Bisopola mucronata, Soneratia alba dan Bruguera gymnorrhiza. Bisopola apiculata merupakan spesies yang paling banyak ditemukan di Teluk Maumere bagian timur. Hubungan perubahan garis pantai dan mangrove, abrasi dapat menyebabkan pengurangan luas area mangrove karena erosi tanah dan kerusakan vegetasi mangrove, sedangkan akresi dapat menambah luas area mangrove karena proses sedimentasi dan penumpukan material organik. Di Pulau Kojadoi, hubungan antara abrasi sebagai variabel X dan perubahan luas mangrove sebagai variabel Y diperoleh persamaan regresi polinomial Y sama dengan 6E kurang 05X kuadrat kurang 1,6321X tambah 23364. Ger kuadrat sama dengan 0,6534 dan R sama dengan 0,8083. Bahwa variabel X dapat menjelaskan 65,34% variasi dalam variabel Y. Nilai koefisien korelasi atau R sebesar 0,8083 menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang sangat kuat antara variabel X dan Y. Selanjutnya, hubungan perubahan luas mangrove sebagai variabel X dan akresi sebagai variabel Y diperoleh persamaan regresi polinomial Y sama dengan 0,0005X kuadrat kurang 12,47X tambah 90936. R kuadrat sama dengan 0,5655 dan R sama dengan 0,7520. Bahwa variabel X dapat menjelaskan 56,55% variasi dalam variabel Y. Nilai koefisien korelasi atau R sebesar 0,7520 menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang kuat antara variabel X dan Y. Di Kecamatan Talipura, hubungan antara abrasi sebagai variabel X dan perubahan luas mangrove sebagai variabel Y diperoleh persamaan matematis regresi polinomial seperti ini. Nilai R kuadrat sama dengan 0,0825 dan R sama dengan 0,2872. Bahwa variabel X hanya dapat menjelaskan sekitar 8,25% variasi dalam variabel Y. Dan terdapat faktor-faktor lain yang memengaruhi variabel dependen yang tidak termasuk dalam model ini yang perlu dianalisis lebih lanjut. Kemudian, hubungan luas mangrove sebagai variabel X dan akresi sebagai variabel Y diperoleh persamaan matematis regresi polinomial seperti ini. Nilai R kuadrat 0,4857, nilai R 0,6969. Bahwa sekitar 48,57% variasi dalam variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X. Bahwa variabel Y dipengaruhi oleh variabel X secara non-linear dengan koefisien X kuadrat yang negatif yang menunjukkan bahwa hubungan antara variabel X dan Y bersifat kurvilinear melengkung ke bawah. Faktor antropogenik. Ditemukan adanya konversi lahan mangrove menjadi non-mangrove, seperti lahan terbuka, vegetasi lain, pertanian lahan kering, semak belukar, kebun campuran, persawahan, dan lahan terbangun. Mangrove memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, seperti melindungi pantai dari abrasi, menyediakan habitat bagi spesies laut,
dan mengurangi dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengelolaan yang lebih baik terhadap lingkungan mangrove dan aktivitas manusia untuk mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem mangrove. Kami tim peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktur Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat bersama jajaran di Kemendikbudristek Republik Indonesia. Terima kasih kepada LLDikti Wilayah 15 Kupang. Terima kasih kepada Yayasan Pendidikan Tinggi Nusa Nipah. Terima kasih kepada Rektor Universitas Nusa Nipah dan jajarannya.